Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menggunakan dua komputer. Berhubung laptop yang saya pergunakan itu kameranya kayak tidak bagus. Jadi saya melihat dari sini. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu ya. Terdengar, Bu? Terdengar. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali program matrikulasi pra perkuliahan mahasiswa baru pasca sarjana IAIN Sorong. Ya, alhamdulillah saya ini berfungsi sebagai host juga. Siapa tadi? Baik, pada kesempatan ini kita akan mengkaji dan menganalisis bagaimana sinergitas antara pendidikan agama Islam dan kepemimpinan transformatif ya. Kita berada di posisi prodi pendidikan agama Islam dan distingsi kepemimpinan transformatif. Jadi ada posisi kepemimpinan transformatif yang perlu kita sinergikan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang ini tolong disampaikan ya. Saya tidak fokus ke laptop yang satu. Baik. Kemarin hakikatnya saya memberikan materi ini, tetapi karena ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya, jadi saya memindahkan jadwalnya pada hari ini. Semoga mahasiswa baru pasca sarjana bisa menerima kondisi tersebut. Tapi saya melihat dari posisi peserta ini baru sekitar 7 orang ya. 7 orang. Semoga dilancarkan proses materi kita hari ini karena isu yang sangat berkembang pada saat ini, jaringan itu kurang memungkinkan untuk proses online. Baik, terkait tentang pendidikan agama Islam dan kepemimpinan transformatif. Kita mengawali, ini saya screenshotnya di sini. Kita mengawali dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa diawali dengan surah dan ayat ini? Karena ini menjadi firman ya. Firman pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa sih bunyinya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu? Mungkin saya bisa dibantu mahasiswa pasca sarjana. Khalifatur Rosidah hadir? Ayo coba saya dibantu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu apa sih bunyinya? Ini yang aktif apa? Kameranya siapa ini? Bu Siti Salma. Tinggal aktifkan lagi. Apa ini?
Iya, siapa? Pak Kepala Ya, Sekolah, Ahmad Kamil. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya lagi ya, Bu? Boleh. Tarjime, Iqra, Mamanaha. Bentar, Bu. Pak Ali Abdillah. Ali Abdillah, maaf Pak PTK ya. Iya, Bu. Dari PTIK kan? PTIQ, Bu. PTIQ. Hah? PTIQ. Partisipan ini, Pasca Ahmad Kamil, Ali Abdillah. Siapa yang dari PTIK? Ya. Saya, Bu, PTIQ. Oke. Mamanaha, Al-Alaq. Al-alaq segumpal darah, Bu. Gambar. Iqra. Iqra, bacalah. Oke, dilanjut. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Biismi rabbika allazi khalaq. Mamanaha? Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Allazi khalaq. Allazi khalaq, yang telah menciptakan. Yang menciptakan. Oke. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang Tidak diketahui. Coba dilanjut. Halo? Iya. Allazi 'allama bil qalam tadi ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Manaha? Allah Oke, yang telah bergabung mengajarkan Hasan ya, manusia apa Hasan. yang tidak diketahui. Mana Hasan? Jaringan kurang stabil. Baik. Siapa yang mau mengkritisi ayat ini, menganalisis ayat ini? Jadi Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah. Allazi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang dimuliakan ya. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui.
Coba calon-calon ini mahasiswa baru sudah ya, walaupun ya. Karena sebenarnya kalau matrikulasi masih proses untuk kemudian ada pengujian ke depan. Tahap untuk kemampuan calon mahasiswa baru untuk bisa menjalani proses perkuliahan pada tahap master. Perlu dianalisis. Ayat yang saya sampaikan ini, surah Al-Alaq, gumpal darah, adalah firman Allah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba Bapak Ibu, karena kita Bapak Ibu ini berada pada dunia yang berbeda ya. Ada yang dari pendidikan agama Islam, ada yang dari ahli sejarah. Siapa yang kepada ahli sejarah? Ibu Rahma ya? Bukan, siapa? Ibu Rahma fisika ya? Kimia. Juliadin, ilmu politik. Ada Hasan dari Angkoso. Sadia. Mirawati dari Tai. Oke, siapa yang mau mengkritisi ayat ini? Terkait Saya, tentang Bu. bagaimana pendidikan agama Islam dan kepemimpinan transformatif. Ya. Boleh, Pak Hasan, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu azim. Saya kutip dari Kiai Arifin Ilham almarhum. Kutipannya dari Profesor Lodz, seorang profesor yang mencari kebenaran melalui 12 agama, dan agama yang paling ia benci adalah agama Islam. Akan tetapi dari Islam itu pula ia menemukan kebenaran itu, yaitu if you think strongly enough, your liver bear signs to believe in God. Kalimat ini sebanding dengan kalimat dari Iqra. Jadi dalam hal penuntutan ilmu, ketika hanya sebatas Iqra, maka yang kita penuhi ialah otak kita. Tidak akan sampai kepada siapa yang memberi pengetahuan kepada kita sebenarnya. Sehingga apapun yang kita baca, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, selayaknya kembali kepada siapa yang memberi, yaitu Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kita, yang memberikan ilmu. Hanya pemberian ilmu ini melalui perantara guru-guru kita, dosen-dosen kita. Jadi untuk dikembalikan pada hubungan antara ayat surah ataupun ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW ini, yaitu segala ilmu pengetahuan yang kita lalui, yang kita anggap tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan amal ibadah, sesungguhnya itu semua berkaitan dan akan kembali kepada Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, barang siapa yang sungguh-sungguh menggunakan ilmu pengetahuan yang ia miliki, niscaya to believe in God, niscaya hasil dari buah pemikiran itu akan mengembalikan ia kepada siapa yang menciptakan dia. Dan itu sedikit saja, Bu. Nanti ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ada yang menambahkan? Ya, Ibu, mohon izin. Saya ingin mencoba untuk menjabarkan dari ayat pertama, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi berdasarkan teks yang tertera di Al-Quran ini, dikatakan Iqra, bacalah. Di sini mencangkup banyak ya, bacalah. Kalau secara kontekstual, kalau kita melihat bahwa bacalah ini merupakan hal untuk kita sebagai manusia yang telah diciptakan untuk membaca, atau dalam kata lain menuntut ilmu ya, menuntut ilmu, belajar, menambah ilmu, itu bacalah. Jadi bacalah dalam konteks membaca
keilmuan. Kemudian dalam konteks yang lain, dalam sisi yang lain, kita melihat bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita melihat bahwa Allah khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian di ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam tubuhmu apakah kalian tidak melihat bahwa penciptaan organ-organ tubuh ya, penciptaan langit dan bumi itu hadir dengan sesuatu yang sudah sempurna ya, yang sudah sempurna, yang memang dengan perencanaan Allah yang maha sempurna. Yang kita melihat penciptaan yang sempurna ini, kita harusnya menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ini dengan segala penciptaannya yang sempurna, tidak mungkin dengan tanpa apa namanya, tidak disengaja ya. Sebagian orang pemikiran lain melihat bahwa seperti teori Big Bang ya, penciptaan bumi ini apa namanya, dengan berbenturan sehingga terjadilah seperti ini. Kita melihat bahwa tidak mungkin apa namanya, sesuatu yang tidak disengaja tapi hasilnya sempurna ya, hasilnya sempurna. Makanya dikatakan bahwa Iqra, bacalah semua ya yang ada di alam dunia ya, maupun di dalam diri kita membaca kesempurnaan penciptaan Allah dengan menyebut nama Allah, Ya, mungkin itu ayat pertama yang ingin saya tanggapi. Ayat yang lain mungkin nanti teman-teman yang tanggapi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, cukup ya. Jadi memang konteks surah Al-Alaq ini Iqra, bacalah. Jadi fungsi membaca kita ini tidak hanya secara tekstual tetapi kontekstual. Kalau kalian mendengar secara bijak materi yang disampaikan oleh Dato Profesor Ahmad ya, pada saat kalian proses study general perkiraan umum itu secara jelas juga dinyatakan kalau beliau itu mengidentifikasi Iqra itu adalah penyelidikan. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana kemudian kita menganalisis, memahami, meneliti, bahkan semua aspek yang ada dalam kehidupan kita itu perlu ditelaah secara sesama ya. Kita harus peka. Nah, sebagai mahasiswa pasca, tingkat kita karena sudah di atas daripada tingkat sebagai mahasiswa strata 1, jadi proses membaca kita, proses analisis kita, proses penelitian kita, proses pengkajian kita, itu harus lebih tinggi standarnya dibandingkan pada saat kita menjadi mahasiswa di strata 1. Oke. Ini karena laptop gua saya pakai ini. Nah, ini posisi surah Al-Alaq di sini, Iqra ya, itu perintah membaca kepada kita umat Islam. Jadi kesanggupan kita untuk membaca dalam konteks ini adalah bagaimana kita berpikir, memahami, menganalisis, kemudian tadi mengkaji, meneliti semua fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap waktu, minggu, bulan, bahkan tahunan itu menjadi kewajiban kita untuk membaca fenomena tersebut gitu. Jadi konteksnya seperti ini, sama pada saat posisi kita sekarang di masa pandemi. Bagaimana kemudian kita sebagai manusia itu bisa membaca itu kondisi-kondisi yang ada kita hadapi saat ini. Kehidupan yang tadinya normal-normal saja kemudian mulai lagi masa new normal versi pandemi COVID-19 ya. Jadi ada hal-hal yang biasanya rutinitas kita lakukan kemudian berubah 100% bahkan 180 derajat ya. Yang dulunya kita sholat di masjid kemudian karena ada COVID-19 kita dipaksa untuk tidak melaksanakan sholat di masjid. Walaupun aturan ini sebenarnya banyak juga yang melanggar ya. Jadi posisi-posisi fenomena-fenomena ini perlu kita teliti, perlu kita telaah. Nah, fungsi kita sebagai mahasiswa strata 2 ini kita harus lebih kritis menghadapi fenomena-fenomena itu, perlu lebih kritis membaca kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita itu secara luasnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai manusia mengetahui, memahami dan menyadari adanya Tuhan Sang Pencipta manusia. Kenapa? Karena ada biismi rabbika ya. Biismi rabbika.
Ini yang perlu kita hati-hati karena terkadang kita sebagai umat manusia lupa mengucapkan basmalah tersebut terhadap setiap aspek kehidupan kita, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Posisi mungkin sebagai guru agama ya. Kalau Ahmad Kamil karena dari alumni Sain, atau mungkin Hasan dari alumni Asadia. Mungkin selalu, tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa posisi kita sebagai sarjana agama ataupun master agama, bahkan doktor agama, pendidikan agama Islam. Kemudian kita biasa terkadang karena kealpaan kita sebagai manusia, lupa bahwa posisi kita pada saat melakukan aktivitas kita sehari-hari ada kata biismi situ. Basmalahnya, ya, karena innamal a'malu binniyat, ya niat apa kita dulu juga, ya semua harus diawali dari basmalah. Karena kita ini minallah, ma'allah, ilallah, ya kan gitu. Kita dari Allah, kita hidup dalam kehidupan dunia ini sebagai makhluk hamba Allah yang bertugas beribadah pada Allah dengan setiap aspek tupoksi kehidupan kita di dunia itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan akan kembali juga kepada Allah gitu. Nah, ini yang terkadang kita melupakan posisi itu. Karena sudah terlalu terbebani dan sudah terlalu terkungkung dengan kehidupan duniawi. Kadang itu biasa kita melupakan itu. Dan ini yang perlu kita sadari. Bagaimana posisi kita sebagai manusia, bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa pasca sarjana ke depan, itu memahami dan menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan bagaimana posisi kita untuk melihat aspek-aspek kehidupan kita dengan selalu biismillah, ya kan, dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pentingnya kita sebagai manusia untuk mengetahui siapa, dari mana, dan bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, kita diciptakan dari apa ini? Kita diciptakan, manusia ini diciptakan dari apa? Bapak Ibu? Saripati tanah, Bu. Saripati tanah, oke. Ada lagi? Coba sih, siapa dari ayatnya dalam Al-Quran apa itu? Hasan? Atau ada, ini ada, Risman ada? Jadi manusia diciptakan itu dari segumpal darah ya, berupa saripati tanah gitu. Dari mana asal manusia? Dan itu akan kembali juga ke tanah kembali. Jadi apa yang perlu kita banggakan sebagai manusia? Nah, itu yang perlu kita sadari dulu sejak awal. Posisi kita manusia diciptakan di muka bumi ini, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diperjelas. Apakah dalam proses kehidupan kita bekerja, kemudian mengajar, kemudian menuntut ilmu, apakah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang dikategorikan kepada versi ibadah kita atau tidak gitu. Ya. Posisi misalnya Pak Ahmad Kamil sebagai kepala sekolah, apakah difungsikan kepada posisi kehidupan dunia atau difungsikan kepada kehidupan kita di akhirat seperti apa? Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama ke depan ya. Karena posisi kita adalah sebagai mahasiswa pasca sarjana, prodi pendidikan agama Islam, distingsi kepemimpinan transformatif, tapi ada hal-hal yang perlu kita sikapi sejak awal, walaupun Bapak Ibu berada pada background yang berbeda, tetapi pada saat posisi kita sebagai mahasiswa pasca sarjana, kita harus memulai lagi dari awal. Karena bisa jadi kita lupa ya selama ini. Bisa jadi kita lupa. Bagaimana progres kehidupan kita di muka bumi ini, melihat apakah kita sadar tidak dari mana kita dan akan kemana kita. Karena tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi.
Baik, Bapak Ibu. Kenapa kemudian ini yang perlu saya sikapi ayat ini? Karena memang ayat ini sebagai firman Allah yang pertama, dan ayat ini menjadi fondasi pertama adanya proses pendidikan itu sendiri. Ya. Proses pendidikan Islam, proses bagaimana mendidik pembelajaran ajaran Islam, baik itu di masyarakat, di lembaga formal, non formal maupun informal. Jadi membaca yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita tidak hanya membaca secara tekstual, tapi juga kontekstual. Berpikir, memahami, menganalisis semua fenomena, meneliti bahkan mengkaji dan menyelidik untuk berinovasi perubahan-perubahan ke depan seperti apa baiknya. Yang tentu pasti berada pada jalur-jalur yang sudah disyaratkan oleh agama kita, ya. Kenapa posisi ayat ini? Karena ini keterkaitan antara bagaimana kemudian kita ke depan mensinergikan dengan kepemimpinan transformatif itu sendiri. Ya. Ayat ini menuntut kita sebagai manusia untuk berinovasi, memfungsikan akal kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Karena akal inilah yang menjadi pembeda kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, posisi kita memahami, meneliti, menyelidik, berinovasi, itu adalah salah satu bentuk transformatif yang akan kita lakukan pada posisi kita sebagai manusia ke depan. Untuk melihat kondisi-kondisi perubahan-perubahan zaman. Harus sigap menghadapi kondisi-kondisi yang tidak pernah kita alami sebelumnya, kemudian kita mengalami hal tersebut. Nah, contoh kasus pada saat ini ya, di mana kita berada pada masa pandemi. Jadi ada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Inovasinya apa saja? Mungkin ada yang bisa membantu. Apa kira-kira inovasi yang dilakukan pada masa pandemi ini? Belajar daring. Oke, belajar daring, ya kan? Nggak ada kepikiran kita selama ini ya, biasanya. Walaupun sebenarnya daring ini kan sudah ada. Universitas terbuka itu daring biasanya ya, gitu. Bahkan sekarang inovasi Kementerian Agama itu membuka universitas online gitu. Itu bentuk apa? Bentuk kita memahami, membaca kondisi fenomena yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena COVID-19 yang seharusnya memang hakikat Islam karena COVID-19. Nah, kemudian manusia kita diarahkan untuk memperhatikan yang namanya cuci tangan, memperhatikan yang namanya kebersihan, iya. Padahal posisi kita sebagai muslim itu kan sudah ultimatum kita sebagai Islam itu menjaga kebersihan ya. Bahkan pada saat kita berwudu, itu tata cara berwudu kalau memang yang betul-betul baik dan teratur. Nah, posisi kebersihan itu kan terjaga sekali. Tohara kita itu dijaga sekali pada posisi kita berwudu di situ. Nah, ini mungkin yang perlu inilah hal-hal kondisi-kondisi yang perlu kita baca tidak secara tekstual tapi kontekstual. Mengikuti pemaparan Pak Rektor kemarin, Pak Dr. Hamzah ya, Dr. Hamzah, terkait bagaimana kita memahami pendidikan agama Islam ataupun dirasa Islamiyah itu dengan berpandangan kepada pendekatan multidisipliner, bahwa posisi apapun itu kita harus berupaya tidak hanya melihat secara interdisipliner saja, hanya melihat dari interdisipliner, misalnya kita dari dirasa Islamiyah hanya melihat dari faktor fikihnya kah, faktor akidahnya kah, tetapi juga harus melihat dari faktor sosialnya, faktor psikologinya, sejarahnya, antropologinya, budayanya seperti apa. Nah, itulah kenapa kemudian baru dikatakan kita berinovasi, mengadakan perubahan bahwa pendidikan Islam ke depan ini harus transformatif, baru kita harus mengkaji, meneliti, dan menyelidik masalah-masalah fenomena-fenomena pendidikan Islam dengan pendekatan multidisipliner. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa itu pendidikan Islam? Ini sebelum saya sampai di sini. Apa itu pendidikan Islam, Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang pendidikan Islam?
Mungkin saya bertanya dulu kepada peserta yang bukan backgroundnya dari agama. Siapa ya kemarin ya? Pak Wahyudi ya? Pak Wahyudi ada? Siti Salma? Syifa? Ini saya sebut nama satu-satu ya. Nggak ada yang bersuara ya? Ada yang baru mau bergabung. Khalifatur Rosidah? Irata DB mungkin? Yo, mana ini semua mahasiswa? Rohma, Sorong Selatan. Hadir. Hadir. Oke. Kalau Ibu Rohma, kira-kira menurut Ibu Rohma pendidikan Islam itu apa? Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berisikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman. Mulai dari fikihnya, ya mulai dari fikih, toriknya ya, sejarah keislamannya, maupun tauhid ya, itu, dan akhlak. Ya, jadi intinya pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengajarkan pendidikan yang berisi nilai-nilai keagamaan, keislaman. Itu, Bu, menurut saya. Baik, itu informasi dari Bu Rohma terkait pendidikan Islam. Siapa lagi yang memberikan komentar? Ira Tanebe? Ali. Kalau untuk tentang pendidikan agama Islam adalah Siapa yang bersuara ini? ya Bu, Siapa yang menjawab? Ira Tanebe. Oke. iya, Silakan Ira. tentang pendidikan agama Islam yaitu memahami atau mengkaji tentang tata cara atau tentang akhlak, terus mengkaji segala hal yang terkait dalam agama Islam. Contohnya seperti mempelajari praktek sholat kah, atau tentang perilaku atau sifat kita sehari-hari, Bu. Itu penjelasan dari saya, sekedar itu saja, Bu. Baik, Warahmatullahi Ira wabarakatuh. Ya, lain juga ya. Siapa lagi yang mau berkomentar? Saya Ibu. Oke, siapa? Khalifatur Rosidah. Ya Ibu. Oke, silakan. Menurut saya pendidikan Islam adalah suatu proses pembelajaran atau bimbingan rohani yang terkait tentang agama Islam yang dimana fungsinya kita itu diwajibkan untuk memahami, menghayati, kemudian mengamalkan sebagai jalan kehidupan kita untuk lebih mengenal Tuhan kita, baik diterapkan secara pribadi maupun maupun dibagikan kepada lingkungan sekitar kita, Ibu. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa lagi? Mungkin kita mendengarkan kepada orang-orang yang bukan dari strata 1 pendidikan agama Islam. Kira-kira menurut pandangan mereka, Bapak Ibu, ya, kira-kira pendidikan Islam itu apa? Pak Wahyudi, Juliadin, nah ya. Apa ini Kak persoalannya? Assalamualaikum. Oke, Bu Rosmati saya Ibu. Tris. Ahlan wa sahlan Ibu, silahkan. Soal. Ini terkait apa ya Bu? Minta maaf baru masuk. Apa yang dipahami terkait pendidikan Islam?
Apa itu pendidikan Islam? Halo? Bu, Pendidikan Islam, pendidikan Islam. Bu, suaranya. Menurut Bapak Ibu pendidikan Islam itu apa? Ibu? Mana suaranya, Bu? Suara saya tidak kedengaran. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Islam Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. kedengaran. Kedengaran. Baik. Ada lagi? Dia di sekolahan. Pendidikan Islam itu bisa berbagai macam persepsi pemahaman ya. Kalau menurut Imam Yusuf Qardawi, pendidikan Islam itu seperti yang dilihat Bapak Ibu bisa baca, ada proses pendidikan manusia seutuhnya. Jadi akal, hati nurani, jasmani, akhlak, dan keterampilan yang dipersiapkan untuk menghadapi semua problem masyarakat. Jadi materi yang diajarkan atau yang dibimbing itu akan memberi pemahaman tentang ajaran Islam agar dapat diketahui, dipahami, diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Itu menurut Imam Yusuf Qardawi. Ya. Jadi aspeknya luas untuk pendidikan Islam. Nah, bagaimana dengan pendidikan agama Islam? Apakah berbeda atau sama, Bapak Ibu? Ini yang saya tampilkan adalah pemahaman oleh Imam Yusuf Qardawi. Banyak pemikiran-pemikiran lain, pengertian-pengertian lain yang disampaikan atau diterapkan oleh para ahli pendidikan Islam atau baik itu dari dunia Islam maupun dari dunia Barat. Nah, posisi pendidikan Islam apakah sama dengan pendidikan agama Islam? Bagaimana Bapak Ibu? Tolong tanggapannya. Ada perbedaan, Bu. Ada perbedaan? Iya. Oke, apa perbedaannya, Ira? Kalau menurut Ira ada perbedaannya, apa perbedaannya? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ada yang lain? Ya Bu, saya izin. Oke, Ahmad Kamil, silahkan. Terkait dengan pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam ya, melihat dari definisi Yusuf Qardawi bahwa pendidikan Islam adalah proses pendidikan manusia yang seutuhnya. Nah ini kalau kita melihat kalau pendidikan Islam ini lebih kepada ini ya, apa namanya, sosial. Di sini ada disebutkan di kehidupan sosial. Jadi bagaimana manusia dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, dalam bekerja, itu semua tercerminkan dari kebudayaan Islam yang ada. Kalau kita disebutkan kebudayaan. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang langsung pada inti agama Islam seperti pendidikan akidah ya, agama itu bagaimana cara mempelajari akidah,
bagaimana cara mempelajari fikih, mempelajari hadis dan lain-lain. Itu terkait dengan materi pokoknya kalau pendidikan agama Islam. Sedangkan pendidikan Islam adalah terkait dengan muamalah atau interaksi sosial antara manusia dengan manusia yang lain yang disebut dengan kebudayaan Islam ataupun dengan peradaban Islam yang dimaksud. Ya, mungkin itu, Bu. Oke, berarti di pendidikan Islam, di pendidikan agama Islam kita tidak belajar sejarah ya? Ya, mempelajari sejarah juga, Bu. Hanya saja kita melihat interaksi sosialnya gimana antara sejarah kebudayaan Islam atau peradaban Islam yang telah lalu, bagaimana dia bermuamalah dengan cara Islam, dengan cara kan kalau kita melihat di Mekah dan Madinah kan dahulu ada orang Yahudi ataupun Nasrani atau Ahlul Kitab yang dimana mereka hidup di dalam satu negara Islam. Nah, itu mereka mengikuti aturan-aturan Islam, bermuamalahnya dan lain sebagainya yang diatur dalam aturan Islam itu sendiri. Jadi tapi mereka tidak mempelajari akidah, mereka tidak mempelajari hadis, ya. Yang kita tahu karena mereka ya bersebelahan, ya mereka tidak mau mempelajarinya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi pendidikan Islamnya luas ya. Baik, ada lagi? Gimana yang lain? Coba. Siapa yang mau mencoba menjawab? Iya. Bu, saya Bu coba. Saya. Sorong Selatan, silakan. Saya Bu. Bu Rahma. Dan antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam. Iya. Saya Bu sedikit. Pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam itu beda-beda tipis, Bu. Cuma batasi waktu dan tempat. Itu menurut analisa saya. Pendidikan agama ya itu umumnya ya di sekolah, ya di madrasah, di pesantren. Itu pendidikan agama. Kalau dilihat dari tempat dan waktu, jadwal, ya maksudnya waktunya ditentukan. Kalau pendidikan Islam itu tuh tidak, ya tidak dibatasi waktu dan tempat, dimanapun bisa bayi dari kecil, ibunya sudah mulai dari bayi gitu. Itu menurut pemahaman saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rohma. Siapa tadi lagi yang mau memberikan perbedaan pendidikan Islam dengan waktu dan tempat? Oke, baik. Terima kasih Bu Rohma. Siapa lagi? Tadi saya dengar Bu Rosmiati. Kalau pendidikan agama ada kurikulumnya, Bu. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Rohma. Bu Rosmiati, ada? Bisa Bu, saya mungkin punya pendapat pemahaman yang saya baca saat ini adalah pendidikan Islam dari Yusuf Qaradawi. Perbedaan yang Ibu tanyakan adalah perbedaan pendidikan Islam dengan perbedaan pendidikan agama Islam. Kalau menurut saya, pandangan saya seperti begini, pendidikan agama Islam itu terkait akidah. Walaupun pendidikan agama Islam itu secara keseluruhan dibahas tentang keyakinan, akidah, akhlak, muamalah, dan syariahnya, tapi kalau terkait dengan pendidikan Islam adalah terkait mengenai akhlak, mengenai muamalah, mengenai kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan kalau pendidikan agama mungkin lebih fokusnya ke akidahnya, Bu. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat
slide selanjutnya. Kalau menurut Prof. Muhammad, pendidikan agama Islam itu adalah upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya. Jadi pendidikan agama Islam itu adalah proses bagaimana mengajarkan agama Islam itu sendiri, baik itu dilakukan dalam lingkungan formal, yaitu pendidik, peserta didik ataupun sumber belajar, tapi juga PAI menekankan pada proses pembelajaran pada pendidikan non formal ya, kemudian pendekatan metode dan strategi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi indikasinya seperti ini Bapak Ibu, banyak pemikiran bahwa pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam itu sama, tetapi sebenarnya berbeda. Gitu. Kalau tadi bahasa Ibu Rohmah sudah benar, jadi kalau pendidikan Islam itu secara umum, minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi pendidikan Islam yang berproses dari kita masih ada dalam kandungan sampai kita ke liang lahat. Proses apa itu saja? Nah, proses bagaimana kemudian seorang ibu mendidik anaknya yang dalam kandungan, itu sudah ada proses pendidikan Islam di situ. Proses kelahiran, bagaimana mendidik anak yang baru lahir, ya kan? Sampai berproses sampai kita ke liang lahat. Bedanya apa dengan pendidikan agama Islam? Kalau pendidikan agama Islam, dia terstruktur. Strukturnya seperti apa? Karena kita akan temukan itu pada lembaga pendidikan formal. Ya Bapak Ibu ya. Apa yang diajarkan di pendidikan agama Islam pada lembaga formal? Yang kita akan temukan di sekolah lembaga, baik itu di madrasah maupun di sekolah di bawah naungan dinas pendidikan, yaitu di SMP, SD atau SMA, adalah materi-materi yang mencakup terkait akidah akhlak, terkait fikih, kemudian sejarah Islam, apalagi, Bapak Ibu? Ini sarjana PAI. Apalagi? Tauhid. Tauhid itu Tauhid. akidah akhlak. Tentang tauhid, sama fikih ya, muamalah. Sarjana PAI, Ahmad Kamil. Posisi Muamalah pendidikan kemasyarakatan. Jadi yang kita dapatkan pada proses kurikulum PAI adalah pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak itu akidah berarti ketauhidan sudah masuk di situ ya Ibu-ibu ya. Akidah akhlak, kemudian fikih. Ya, sudah. Kemudian sejarah, kemudian Islam, fikih, ya. Ilmu kalam. Sejarah, tarikh. Muamalah. Ilmu kalam. Al-Quran hadis. Quran. Ibu. Quran hadis. Al-Quran hadis. Lupa ya. Nah, jadi yang utama dulu Al-Quran hadis. Bapak Ibu bisa temukan pada saat kita berada di madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Jadi materi-materi pembelajaran PAI ini itu akan tersebar bagi menjadi mata pelajaran. Pelajaran apa? Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, sarjana sejarah kebudayaan Islam. Dulu masuk mencakup bahasa Arab, tetapi bahasa Arab dipisah. Nah, materi ini semua kalau di sekolah lembaga formal di bawah dinas pendidikan, maka dia hanya berada pada materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dalam satu buku itu sudah mencakup semua, bagaimana Al-Quran hadis, bagaimana akidah akhlaknya, bagaimana sejarahnya, bagaimana fikihnya, itu sudah mencakup semua dalam satu buku. Tetapi kalau Bapak Ibu berada di posisi madrasah, ya madrasah sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, maka materi-materi pelajaran itu akan terpisah-pisah, akan diberikan kepada setiap siswa dengan kategorinya masing-masing. Jadi ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran fikih, ada pelajaran Quran hadis, kemudian ada sejarah kebudayaan Islam. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa perbedaannya lagi? Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini kenapa saya perlu tekankan, karena Bapak Ibu berada di posisi
Ya. Bapak Ibu berada di posisi prodi pendidikan agama Islam, walaupun distingsinya itu kepemimpinan transformatif. Jadi apa yang membedakan di sini? Bapak Ibu bisa lihat ini karena saya dua komputer ini. Jadi pendidikan Islam, ya pendidikan Islam itu ada dalam versi lingkungan perbedaannya. Kalau pendidikan Islam lingkungannya itu luas, umum, masyarakat, keluarga, ya. Materinya sama, Ibu Bapak Ibu. Materinya sama, Pak Ibu. Kalau di pendidikan agama Islam, kita lebih kepada formal. Jadi ada lembaga sekolah. Kenapa? Karena tadi sudah dibahasakan Ibu Rohma ya. Ada kurikulum yang mengikat di sini, di sekolah formal ini. Ini ya. Ada kurikulum. Dalam pendidikan Islam, bisa jadi tidak ada kurikulumnya, memang tidak ada kurikulumnya. Misalnya tadi yang saya bahasakan, terkait bagaimana pendidikan Islam pada saat posisi kita mendidik anak masih dalam kandungan, ya. Posisi seorang ibu bagaimana mendidik anaknya pada saat dia masih ada dalam kandungan. Apa proses pendidikan Islamnya? Ya, diarahkan orang tua, ibunya terutama untuk banyak tilawah Al-Qur'an, ya. Baca doa-doa yang baik untuk anaknya. Tuh. Makanya subjeknya, pelakunya adalah siapa? Orang tua, tokoh masyarakat, mubalik, siapapun itu, ya, menjadi subjek daripada pendidikan Islam itu karena luas. Nah, kalau pendidikan agama Islam, dia ada posisinya pada guru semata. Apakah dia ustaz, ya kan? Biasanya kalau gurunya, kalau di sekolah-sekolah ini panggilannya ustaz, ya kan? Di pesantren, ustazah, ustaz, gitu. Ya. Nah, kalau pendidikan Islam karena dia luas, maka objeknya masyarakat secara umum. Dari tingkat kecil sampai lanjut usia. Kalau pendidikan agama Islam, maka ini konteksnya. Dia peserta didik yang melakukan pembelajaran di sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya pakai dua. Nah, bagaimana dengan keterkaitannya dengan kepemimpinan transformatif? Oke, Bapak Ibu. Siapa yang tahu apa sih maksud kepemimpinan transformatif itu? Bapak Ibu, saya mohon izin ya, saya mohon izin. Saya bisa konsumsi air minum dulu sebentar, boleh nggak? Boleh, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena materi kita adalah PAI dan kepemimpinan transformatif. Posisi secara umum pendidikan agama Islam, gambaran agama Islam gambaran secara umum pendidikan agama Islam itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah paham ya, insya Allah paham. Bagi yang backgroundnya di luar daripada pendidikan Islam, itu bisa banyak membaca, banyak mengkritisi, menganalisis karena banyak pemahaman yang akan Bapak Ibu dapatkan pada saat kita banyak membaca. Itu perlu dianalisis. Makanya Iqra tadi itu perlu dianalisis, perlu dikritisi, perlu diteliti, ya kan gitu, dikaji untuk bagaimana kemudian kita mendapatkan pemahaman yang maksimal sesuai dengan versi kita, tetapi berdasarkan pada teori-teori yang sudah kita baca gitu. Nah, posisi kepemimpinan transformatifnya seperti apa pada saat kita mengaitkan, mensinergikan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, apa itu kepemimpinan transformatif, Bapak Ibu? Siapa yang mau memberikan saya gambaran? Seperti apa sih itu kepemimpinan transformatif? Ya Ibu, izin berbicara. Oke, siapa? Sifa Katrulada. Oke, tafadhol. Ya, menurut saya kepemimpinan transformatif itu bagaimana kita menjadi pemimpin yang amanah, tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, misalkan kalau pribadi saya, misalnya kita menjadi seorang guru, nah bagaimana kita menjadi pemimpin untuk anak-anak didik kita, bagaimana caranya kita menanamkan karakter supaya mereka itu berkarakter yang bagus. Jadi tidak
kurang, yang tata caranya biasanya dia berbicara dengan orang tuanya kurang sopan. Nah, kita ajarkan supaya dia bisa lebih sopan atau lebih bertata krama kalau berbicara dengan orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya, tetapi gurunya maupun orang-orang di sekitarnya yang lebih tua. Menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Sifa Katunada. Sifa ini alumni mana? Sifa alumni STAIN, Ibu. Alumni STAIN, oke. Oh iya, Sifa. Baru ingat, iya. Terima kasih, Sifa. Iya, Ibu. Baik, siapa lagi? Saya, Bu, coba-coba. Apa yang ini yang mau coba-coba? Saya. Coba-coba, langsung, Bu. Kalau coba-coba bahaya. Siapa? Bu Rohma. Pemimpin transformatif, ya transformatif. Dari kata transformatif saja, transformatif berarti perubahan, ya maksudnya pemimpin yang bisa membawa perubahan. Iya, pemimpin bisa membawa perubahan dengan dengan skillnya, dengan dasar skill yang bagus, yang hebat, terus ya dengan background yang bagus, terus intinya bisa membawa perubahan terhadap apa yang dipimpinnya, itu pemimpin transformatif menurut saya. Sementara begitu, Bu. Oke, tapi perubahannya apa dulu? Perubahan bagi yang dipimpinnya. Perubahan apa dulu, Ibu? Ya, banyak, Bu. Banyak, Bu. Ya, banyak itu ya seperti apa? Perubahan akhlak, ya perubahan akhlak. Misalnya perubahan, misalnya kalau di sekolah ya perubahan disiplin bagi teman-teman guru, bagi siswa juga ada. Intinya adalah perubahan yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, begitu. Jadi itu yang perlu ditekankan ya Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi perubahannya itu perubahan yang bernilai positif ya, karena perubahan kan ada juga yang negatif ya. Jadi transformatifnya adalah perubahan yang bernilai positif. Oke, baik. Ada lagi? Ya, saya, Bu. Oke, silakan Ahmad Kamil. Dari perkuliahan yang kemarin ya, sudah mungkin sempat dijelaskan sama Pak Rektor bahwa kepemimpinan transformatif ialah kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, mahasiswa sarjana hendaknya bisa untuk mentransfer atau membuat perubahan kepada peserta didik kita, kalau kita sebagai guru ataupun kita sebagai pekerja di rumah maupun di kantor maupun di mana, kita bisa membuat perubahan, yakni kita bisa mentransferkan bahwa kita menjadi pemimpin dan orang lain juga bisa menjadi pemimpin. Contoh kecilnya pemimpin untuk dirinya sendiri, dia bisa memimpin dirinya, memanage waktunya sendiri, dan lain-lain. Untuk lingkup yang lebih besar mungkin di keluarga, dia bisa memimpin keluarganya. Untuk di lingkup sekolah mungkin kepala sekolah bisa memimpin bawah guru-gurunya ya, dan lain-lain. Jadi mentransformasikan bahwa masing-masing kita ini adalah pemimpin, jadi bisa untuk menjadi pemimpin, dan itu hendaknya diterapkan pada diri kita dulu, kemudian untuk ke orang lain. Ya mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, sangat lengkap sudah ya. Jadi sudah jelas nyatanya bahwa memang posisi kepemimpinan transformatif kita adalah tidak dulu diawali bagaimana kita merubah orang lain dan bawahan kita, tetapi hakikatnya bagaimana kita mentransformasi dulu diri kita ya. Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, yang karismatik, itu semua harus ibda binafsi ya, Ahmad Kamil ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ibda binafsi. Memulai dari diri sendiri, itu yang pertama. Kenapa? Yang kemudian yang kedua adalah posisi kita sebagai kategori pendidikan Islam. Kita kalau sebagai seorang pendidik, maka kita ini sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah bagi peserta didik kita. Jadi kita ini harus menjadi teladan buat murid-murid kita, buat anggota-anggota yang ada di bawah kita, bawahannya dalam dunia lembaga pendidikan. Nah, posisinya bagaimana kemudian kita tidak bisa akan merubah bawahan kita, siswa-siswa kita, peserta didik kita, kalau kita tidak merubah diri kita sendiri ya. Itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, ini kepemimpinan transformatif. Jadi ada perubahan ya. Perubahan. Perubahannya kalau kita berada dalam lembaga, nah kita membawa lembaga itu bisa menjadi lebih baik, ya kan gitu. Bertransformasi, mencapai target visi misi
yang sudah direncanakan untuk bisa meraih kepada hal yang lebih baik. Apa itu? Semua itu bisa didukung dengan motivasi dan kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Kalau tidak ada ini, maka perubahan itu bunyi tidak akan kalau tidak ada motivasi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan, itu tidak akan ada perubahan yang lebih baik, ya kan gitu. Dan tujuan kita adalah bagaimana perubahan itu bisa lebih baik ke depan, tetapi perubahan itu juga harus didukung dengan adanya ini. Ini perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena posisi kita dalam pendidikan agama Islam tadi banyak hal-hal yang mendasar yang menjadi kapasitas kita sebagai manusia. Jadi keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita itu yang perlu juga kita utamakan. Jadi proses kepemimpinan transformatif kita dalam kehidupan lembaga, kemudian dalam kehidupan individu kita secara pribadi, itu perlu memperhatikan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini jadi kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana posisinya dengan kita pendidikan agama Islam? Satu contoh, kalau kita sebagai guru, ya, bagaimana kita memimpin diri kita untuk bertransformasi kepada hal yang lebih baik, tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama. Guru agama dituntut untuk kemudian berinovasi terhadap proses pembelajaran pada masa pandemi, ya. Bagaimana kemudian guru agama bisa membuat strategi yang maksimal, efektif, dan efisien dalam menerapkan pembinaan dan pendidikan Islam kepada peserta didik. Nah, khususnya misalnya bagaimana kita memberikan pembelajaran Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, yang dulunya saja kita bertatap muka, itu untuk mendapat mutu yang baik, hasil maksimal, itu sangat sangat minim, ya. Kita masih menemukan itu, walaupun kita sudah, guru ini sudah berbusa-busa berbicara A sampai Z, tapi ternyata ada juga murid kita yang tidak maksimal efektif perilaku implementasi keagamanya. Nah, bagaimana kemudian melalui online? Hasilnya kurang bagus, Bu. Melalui online lebih banyak lagi kendala-kendala yang kita hadapi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, gitu ya. Sama posisinya adalah sedangkan kita bertatap muka untuk mendapatkan hasil maksimal, mendidikkan, membina pemahaman agama Islam, ajaran Islam dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik, itu bisa tidak maksimal apalagi secara online. Jadi butuh strategi bagaimana guru mentransformatif metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya, media pembelajarannya untuk bisa menemukan atau mendapatkan hasil mutu pendidikan yang maksimal seperti pada saat mereka melakukan pembelajaran secara offline. Itu ya, Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya agak cepat bicaranya. Nah, apa itu kepemimpinan transformatif? Kalau menurut teori Bas dan Avolio, ini sangat terlalu terkenal karena memang kepemimpinan transformatif itu konsepnya itu dibawa atas teori Bas dan Avolio. Jadi dia istilahnya ada 4A ya. Jadi ada idealis influence, kemudian inspirational motivasi, ada intelektual stimulasi, ada individualis consideration. Jadi ini 4I ya, 4I. 4A yang kemudian menjadi kategori indikator apa sih itu kepemimpinan transformatif. Nah, 4 kategori ini menurut Bas dan Avolio itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik itu pemimpin untuk diri sendiri, lebih lagi kepada pemimpin terhadap punya lembaga dan bagaimana lembaga pendidikan Islam dan bagaimana juga pendidikan agama Islam itu sendiri.
Apa itu idealis influence? Siapa yang memberikan gambaran? Apa itu idealis influence? Ada yang mau memberikan pernyataan apa itu idealis influence? Apa itu inspirasional motivasi? Bagaimana posisi seorang pemimpin itu? Bagaimana intelektualnya? Seorang Oke, Bapak pemimpin. Ibu. Ada yang memberikan gambaran? Sering memberikan ide kan? Idealis. Siapa? Ibu Rohmah lagi? Atau yang lain? Selalu idealis influence selalu bertindak berdasarkan ide-ide yang cemerlang, yang unik begitu, yang cemerlang orangnya. Maksudnya ide-idenya itu berdasarkan pemikiran yang mantap, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui. Selalu memberikan ide-ide yang cemerlang kepada bawahannya. Oke, baik. Ya, begitu juga dengan inspirational motivation. Itu juga sering memberikan inspirasi yang positif kepada bawahannya. Gitu. Bagaimana dengan intelektual? Intelektual ya seorang pemimpin yang transformatif, yang memiliki jiwa transformatif harus memiliki jiwa yang memiliki intelektual yang baik. Ya, maksudnya update begitu, selalu update terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, gitu. Oke, ada yang lain mau nambahkan? Masih ada yang mau? Inspirasi, idealis, kalau idealisme. Ada yang mau menambahkan lagi? Idealis influence yang memberikan ide-ide yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau idealis bersifat idealis dia, maksudnya. Bagaimana dengan individual consideration? Enggak tahu saya. Apa? Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Consideration itu artinya apa, Bu? Minta maaf, saya enggak tahu artinya. Individualized consideration itu apa, Bu? Consideration. Dia bukan harus ada tindak lanjut. Jadi consideration. Dari ide-ide yang dia berikan, dari inspirasi yang dia berikan, ada tindak lanjutnya begitu, yang sudah dia siapkan, begitu. Dia mempunyai RTL, rencana tindak lanjut ke depan. Ide yang dia berikan, inspirasi yang diberikan itu dia sudah menyiapkan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya gitu, Pak. Ya, jadi ada posisi tanggung jawab sebenarnya di situ, posisi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu yang lain? Jadi kalau idealis influence itu bagaimana kemudian individu seorang pemimpin itu lebih banyak kepada punya karisma ya, punya karisma. Ada rasa percaya diri, kemudian ada komitmen yang harus diberikan kepada bawahannya. Gitu. Nah, kebutuhan hal ini pula yang menjadi dimensi-dimensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena bagaimana posisi seorang individu dari pemimpin itu bisa mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi dirinya untuk bisa menjadi posisi yang lebih baik di depan. Karena banyak orang walaupun dia sebagai seorang pemimpin, tetapi dia tidak memiliki karisma yang bisa mempengaruhi bawahannya.
banyak pemimpin yang punya intelektual yang bagus, punya teori yang bagus, konsep yang baik, tetapi apa teorinya itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi dengan bawahannya secara baik pula. Ini yang perlu kita sikapi, bahwa kepemimpinan transformatif seperti tadi yang saya berikan slide yang di awal itu ya, bahwa ada motivasi dan koordinasi antara atasan dan bawahan. Bagaimana kemudian posisi karisma dari seorang pemimpin inilah yang kemudian bisa mempengaruhi hal-hal tersebut. Begitu pula dengan inspirasional ya. Jadi seorang pemimpin itu harus selalu menginspirasi, memotivasi bawahannya, memotivasi dirinya untuk memberikan target-target perubahan yang ke depan yang lebih baik seperti apa yang sudah direncanakan. Bagaimana intelektual stimulasi? Nah, seperti saya bahasakan tadi, walaupun kita memiliki intelek yang bagus, ya, kemampuan berpikir yang baik, tetapi kalau tidak distimulasi, dipancing ya untuk peserta didik ataupun untuk bawahan kita untuk bisa memberikan inovasi terhadap proses perubahan, nah itu tidak akan terjadi juga. Jadi sama tadi posisinya, bagaimana kemudian seorang pemimpin itu bisa memiliki karismatik yang baik dalam memanage bawahannya untuk bisa memperoleh transformatif yang diinginkan posisi sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana dengan keempat? Individual consideration. Jadi pemimpin ini harus merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh perhatian terhadap posisi-posisi bawahan. Di mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap aspek-aspek atau strategi-strategi yang sudah direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Ini kalau untuk seorang pemimpin dalam sebuah lembaga ya. Nah, posisinya adalah kalau misalnya seorang pemimpin tadi punya perencanaan, punya target, tetapi tidak mendengarkan bawahannya, tidak menindaklanjuti keluhan, ide ataupun saran-saran ataupun harapan-harapan dari bawahannya, maka itu sama saja posisinya tidak akan terjadi transformatif. Karena yang diharapkan dari seorang pemimpin yang transformatif ada kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan. Jadi dia posisinya bukan pemimpin yang mungkin bahasanya Nurul Zaini, pemimpin yang otoriter ya, dia bukan pemimpin yang otoriter. Jadi ada kerjasama tim yang baik, teamwork yang bagus antara pemimpin dan bawahan, sehingga apa yang kita capai itu bisa bersama-sama, apa yang kita tuju itu bisa bersama-sama kita capai dengan baik. Itu posisinya gitu. Nah, bagaimana dengan pendidikan agama Islam? Ini selanjutnya. Ini masih ada yang mau lanjut ya? Kenapa masih banyak yang mau bergabung virtual ya? Bagaimana dengan posisinya pendidikan implementasi dan pendidikan agama Islam? Implikasinya kepada lembaga pendidikan Islam seperti apa? Nah, diharapkan institusi dari pendidikan Islam itu akan menjadi lembaga yang mampu menciptakan manusia-manusia, insan-insan yang unggul, merdeka dalam apa? Merdeka bereksperimen ya, mereka beranalisis, merdeka untuk mengadakan penelitian, pengabdian pada masyarakat, merdeka dalam segala aspek tanpa dikungkung oleh aturan-aturan yang bisa menghukum dirinya untuk tidak berinovasi gitu. Jadi dia harus unggul dari aspek apa? Unggul pada aspek intelektual, kepemimpinan, kemudian aspek unggul dunia dan akhirat. Nah, jadi jangan hanya unggul itu fokusnya kepada dunia saja, tapi juga harus fokus kepada akhirat. Profesionalnya seperti apa? Dan mampu bersaing baik secara nasional maupun global, karena posisi profesional kita harus melihat kondisi-kondisi perubahan zaman yang terjadi pada saat ini. Sekarang era disrupsi 4.0 ya, bahkan sudah 5.0. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana posisi pendidikan agama Islam, bagaimana pendidikan Islam itu sendiri bisa berinovasi, bertransformasi ke depan seperti apa. Saya mengingat betul bagaimana posisi pesantren itu sangat termarginalkan ya, sangat termarginalkan. Jadi sangat lekat posisi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang tradisional. Kemudian Profesor Azimardi Azra, kemudian Profesor Jinata, kemudian siapa lagi? Beberapa tokoh-tokoh pendidikan Islam, kemudian melakukan transformasi bagaimana kemudian mengangkat status
pondok pesantren ini bisa lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Jadi yang darinya konsep tradisional kemudian berubah menjadi konsep pesantren modern. Yang dulunya tidak ada ijazah, nah sekarang ada ijazah yang diakui. Yang dulunya tidak ada cuma belajar kitab, tetapi di pesantren pun orang sudah belajar kimia, sudah belajar fisika. Yang dulunya tidak ada lembaga sekolah, nah sekarang di pesantren sudah ada MTS, ada SMP, ada SMA, bahkan SMK sudah ada juga dalam lingkungan pesantren. Jadi ini adalah bentuk-bentuk transformasi untuk bisa melihat perubahan-perubahan zaman, posisi melihat bagaimana suatu lembaga pendidikan itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Lembaga formal dan non formal serta informal. Kalau lembaga formal, kita tadi fokuskan kepada bagaimana materi pendidikan agama Islam itu menjurus kepada akidah, Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah. Masuk juga bahasa Arab, tapi sebenarnya sudah terpisah gitu. Di non formal, informal, apakah itu tidak dipelajari? Juga dipelajari, cuma memang tidak ada kurikulum yang mengikat, ya. Non formal itu seperti apa sih? Kalau lembaga formal kan Bapak Ibu sudah bisa ya, Bapak Ibu dari sekolah, madrasah, dari lembaga tingkat dasar, tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau tingkat madrasah Kementerian Agama, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, kemudian masuk Istain, masuk Yayen, masuk UIN gitu ya. Nah, posisinya kita sebagai lembaga non formal, itu apa saja yang Bapak Ibu paham? Yang mana sih lembaga non formal itu? Pendidikan di luar sekolah. Ya, pendidikan luar sekolah itu Contohnya banyak. kursus-kursus. Contohnya kursus. Apalagi? Kursus bisa. Ya, kegiatan-kegiatan ekstra. Ekstra itu banyak, Bapak Ibu. Yang mana ekstranya? TPA, Bu. Buka bisa. TPA, oke. Ya, Apalagi? TPA, iya betul. Majelis taklim, ya. Majelis taklim juga masuk, ya. Oke. Kalau informal? Pendidikan keluarga. Informal itu, iya. Pendidikan di keluarga maksudnya tidak terstruktur. Ya, pendidikan di keluarga tetap pendidikan adab dan sebagainya. Itu biasanya di keluarga, di masyarakat. Jadi aspek walaupun dia berada pada ruang lingkup yang berbeda, tetapi materinya tetap sama, Bapak Ibu ya. Iya. Islam, karena yang diajarkan adalah bagaimana ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai Islam itu tidak hanya sekedar dipahami, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar tahu, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang hanya tahu, oh sholat itu wajib. Iya, wajib 5 waktu sehari gitu ya. Tetapi apakah penerapannya sesuai dengan pemahamannya? Belum tentu. Ya. Jadi kalau kita istilah dunia pendidikan, dia akan disebut memahami apabila dia sudah mengimplementasikan. Tapi kalau tidak diimplementasikan, berarti dia hanya sekedar tahu saja. Ya. Bapak Ibu. Nah ini PAI dan kepemimpinan tadi ya saya bahasakan seperti ini tadi ya, sudah saya bahasakan tadi Bapak Ibu. Jadi ini bagaimana kemudian dikocok ya, di blender supaya hasilnya maksimal gitu. Jadi PAI dan kepemimpinan transformatif itu ya bisa dari sebuah lembaga itu bisa menghasilkan lulusan yang unggul tidak hanya di dunia, tapi juga unggul di akhirat, kemudian manusia yang merdeka dunia akhirat, posisinya bagaimana kemudian hakikat kita sebagai manusia di sini, hakikat kita sebagai manusia, bagaimana keimanan kita, bagaimana keislaman kita, bagaimana keihsanan kita, ya semua didukung bagaimana kita bisa menjadi manusia yang kafah ke depan. Kemudian daya saing tinggi ini harus perlu difokuskan. Kenapa? Karena kita umat Islam jangan sampai ketinggalan ya. Kita ini pernah dalam sejarah kita pernah memperoleh masa-mas ya. Islam itu memperoleh masa kejayaannya dengan menguasai ilmu pengetahuan, menguasai dunia bahkan melampaui dunia barat. Tetapi di sini kemudian kita terpuruk, kita tertinggal ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi bahwa bagaimana kemudian umat Islam ini harus bertransformasi, ya, harus bertransformasi kepada arah yang lebih baik supaya kita bisa berdaya saing tinggi juga, tidak tertinggal. Posisinya kita sebagai seorang masyarakat yang ada di dunia di bumi cendrawasih, nah
posisi bagaimana kemudian kita bisa mentransformasikan diri kita untuk bisa lebih baik ke depan, posisi bagaimana pengembangan masyarakat yang ada di Papua, khususnya untuk orang asli Papua, ya kan seperti itu. Jadi hal-hal itu yang perlu kita sikapi nanti ke depan. Bagaimana posisi Bapak Ibu ini bisa menganalisis, bisa mengkritisi, bisa peka terhadap masalah, memberikan penyelesaian masalah dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang akan kita temukan nanti, ya, gitu Pak Ibu. Nah, contoh lagi misalnya saya berikan gambaran terkait materi. Apa sih yang perlu kita transformasi, ya? Misalnya terkait materi ya, kita harus berbasis multidisipliner. Sudah saya bahasakan tadi Bapak Ibu, kita mengkaji sesuatu hal perlu memperhatikan apakah dari aspek sosialnya, aspek psikologisnya, ya. Contoh misalnya pada saat kita berbicara tentang sholat, yang perlu kita ajarkan kepada anak bukan hanya bagaimana tata cara sholat itu yang baik sesuai dengan rukun 13 ya. Rukun-rukunnya ada ini, harus takbir dulu ya kan, baca tahiyat. Bukan cuma itu yang perlu diajarkan kepada murid kita, tetapi juga perlu kita berikan makna sholat itu secara aspek psikologi antropologi. Sholat itu apa sih maknanya? Apakah kita sebagai hamba Allah ini diwajibkan sholat? Terus bagaimana bagaimana indikasinya terhadap hubungan kita dengan Tuhan? Karena sebenarnya walaupun kita tidak sholat, Tuhan masih tetap berikan kita karunia-Nya. Nah, posisinya adalah sholat ini adalah kewajiban Tuhan, ya gitu. Kalau kita mau bertransformasi terhadap multidisipliner kehidupan kita, bahwa posisi sholat itu adalah kebutuhan manusia, bukan hanya sekedar kewajiban. Nah, ini yang butuh untuk disampaikan pada diri kita. Bahwa lama aku Suri ajar Kak, enggak pernah ajar Kak. Tidak hanya sekedar wajib, tetapi kemudian menjadi kebutuhan kita. Lagi pernah juga nanti saya datang ajar, padahal sampai sudah 1 purnama, 2 purnama, 3 purnama, 6 purnama, 12 purnama. Pada saat kita memaknai bagaimana sih sholat yang khusyuk itu ya, Bapak Ibu, secara psikologi bagaimana dengan kehidupan spiritual kita. Apakah sholat kita yang khusyuk ini mengena pada aspek sholat itu akan mencegah kita kepada perbuatan yang nahi mungkar ya, perbuatan yang tidak baik. Nah, karena biasa ada yang mengatakan, saya sudah sholat ini 5 kali sehari, tapi kok masih melakukan kejahatan misalnya ya. Apa yang salah? Apakah sholat yang salah? Ya tidak mungkinlah sholat yang salah. Tapi bagaimana kemudian kita memaknai sholat yang khusyuk itu, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kita yang harus memanage diri kita, bagaimana kemudian sholat ini yang bisa membentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu ya Bapak Ibu. Begitu pula dengan kurikulum. Harus ada desain pengembangan kurikulum ke depan. Nah, contoh tadi yang sudah saya bahasakan. Pada saat kita posisi menghadapi pandemi, ya, pandemi COVID yang tadinya pembelajaran offline, tatap muka, kemudian harus berubah 180 derajat online gitu. Jadi yang tadinya tidak melalui Zoom, kemudian kita semua berbondong-bondong untuk mengikuti Zoom gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana metode pembelajarannya? Bagaimana strategi pembelajarannya? Itu guru pun dituntut seperti itu. Bagaimana guru bertransformasi, meningkatkan mutu sesuai perkembangan zaman, ya. Jangan sampai murid kita yang lebih jago, tetapi jagonya itu hal yang kebaikan, Bapak Ibu, terkait bagaimana kita pemahaman ilmu teknologi kita. Jangan bahkan ibu guru, bapak guru yang lebih jago main TikTok dibandingkan muridnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Biasanya itu guru-guru tidak mau kalah itu. Ya, jadi hal-hal yang baik yang akan kita lihat bagaimana kemudian mutu seorang guru itu ditantang untuk bisa semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, kompetensi dari guru itu kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang guru-guru paham itu, yang berada dalam dunia pendidikan itu paham. Jadi ada kompetensi pedagogi, kemudian sosial, kepribadian, profesional. Nah, kita dituntut untuk bagaimana menambah kompetensi kita dengan kompetensi kepemimpinan itu. Karena posisi kita sebagai seorang guru
Diman. Baik, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi posisi kita sebagai seorang guru itu harus ditransformasi juga. Bagaimana posisi kita memiliki 4 kompetensi itu tidak hanya 4 aspek itu, tapi juga ada aspek kepemimpinan yang harus melekat dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana metodenya? Medianya. Nah, ini media. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi peradaban dunia. Sumber belajar tidak lagi berpusat pada guru. Ini yang perlu kita perlu berpikir keras ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita yang dulunya mungkin hanya bersumber kepada guru, sumber belajarnya sekarang sudah berbeda. Dunia internet ya kan, kecanggihan teknologi itu sudah menjadi sumber belajar anak-anak kita. Bahkan dengan mereka menggunakan HP yang dulunya tidak masih menggunakan HP, tapi karena sistem pembelajaran sudah online, jadi seiring waktu 24 jam bahkan itu HP itu akan kita pegang ya gitu. Jadi posisi anak kita perlu hati-hati menghadapi bagaimana posisi HP ini menjadi sumber belajar murid anak kita ya. Kenapa? Karena di HP dengan kemajuan internet ya kan secara online ini itu kan banyak hal yang bisa mereka dapatkan. Tidak hanya tentang materi pembelajaran tetapi materi-materi yang lain. Bahkan yang mohon maaf saja, posisi kita saja misalnya mau mencari informasi di dunia internet di mbah Google-nya Bapak Ibu, nah kan biasanya kan banyak iklan-iklan yang tidak sesuai ya, yang tidak kita harapkan. Itu kan menjadi tantangan kita ke depan seperti apa, bagaimana kita bertransformasi untuk bisa melihat posisi sumber belajar guru ini tidak hanya sebagai sumber belajar tapi juga bisa menjadi jadi bumerang buat peserta didik kita. Kemudian HP ini juga menjadi permasalahan kita bersama Bapak Ibu ya, kan saya juga orang tua, adalah keseringannya anak-anak itu menggunakan HP tidak hanya mencari informasi tapi juga dijadikan sebagai tempat bermain game ya itu. Mobile Legend, kemudian TikTok, apalagi segala aspek lah, aplikasi-aplikasi yang ada lagi familiar yang kita temukan sekarang itu menjadi tantangan kita bersama bagaimana kemudian kita bisa mentransformasi diri kita dan juga aspek-aspek di bawah naungan kita. Posisi kita misalnya sebagai ibu rumah tangga ya, posisi kita melihat bagaimana naungan kita, anak-anak kita dan rumah tangga kita itu kemudian bisa bertransformasi lebih baik ke depan. Pada saat melihat posisi zaman saat ini, ya masa pandemi COVID-19 ya ada perubahan dan tentunya bisa kita lihat ya, banyak perubahan yang akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan posisi saya sebagai narasumber, tapi juga mungkin Bapak Ibu yang mengalami hal tersebut. Nah itulah yang mungkin perlu kita lihat ke depannya, bagaimana kemudian kita mensinergikan antara pendidikan agama Islam dengan kepemimpinan transformatif, sehingga kita berharap dengan indikator-indikator kepemimpinan transformatif itu bisa memberikan hal-hal yang lebih baik kepada posisi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam, baik di lingkungan diri kita sendiri, keluarga, kemudian di lingkungan lembaga, dan lingkungan masyarakat. Saya pikir itu mungkin statement yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu ya, terkait materi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini sudah pukul 11 lewat ya. Karena berhubung saya tidak ada host, sudah ada host ya? Nggak ada host, jadi saya sendiri lagi yang berproses. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya berikan waktu 1 atau 2 orang, silahkan. Saya orang pertama ini, Bu. Oke, silahkan. Saya mohon maaf sebelumnya, saya ini dari latar belakang yang bukan PAI. Tapi saya sedikit ingin mengetahui, nanti selanjutnya banyaklah. Untuk awal ini saya ingin mengetahui relasi PAI dan kepemimpinan transformatif. Dari uraian pembahasan, saya bisa menyimak satu intisari bahwa syarat bertransformatif itu harus berinovasi. Artinya begini, yang saya pahami, transformatif ini perubahan yang khas. Andai kata kita ini orang Stein, kepemimpinan Stein, kita bisa berubah, tetapi khas Stein.
Islam pun begitu. Nah, yang selanjutnya saya juga tadi sedikit memahami dari yang di blender 3 unsur tadi. PAI, kemerdekaan, dan berdaya saing. Masih pada relevansi antara PAI dan kepemimpinan transformatif. Dikatakan transformatif harus berinovasi tadi. Pertanyaannya begini, kita mau bersaing, sementara dalam Islam, pendidikan Islam yang belajar syariat, fikih, hal-hal yang di luar fikih disebut di luar ketentuan fikih atau bid'ah. Sekarang kita mau bersaing, bersaingnya itu harus berinovatif. Sementara ketika berinovatif keluar dari fikih. Nah, bersaing dalam hal ini boleh tidak kita mengambil referensi atau dasar dari luar Islam? Terima kasih, Bu. Baik, sebelum saya jawab, mungkin perlu diperjelas dulu siapa Saudara Juliadin ya. Bersaingnya itu seperti apa gitu? Persaingannya dalam bentuk apa gitu? Kan begini intinya. Berdaya saing ini kita transformatif ini. Kepemimpinan yang transformatif itu kita berubah tapi masih dalam khas kita. Nah, contoh-contohnya tadi, kalau dulu pendidikan itu hanya transfer pengetahuan guru dengan murid tatap muka, sekarang ketinggalan zaman nih kita nih kalau mau belajar kepada guru yang lebih hebat, kita harus berangkat ke Mesir misalnya. Nah, bersaing dalam hal totalitas. Artinya begini, kalau kita ingin mengembangkan khas style agamanya dan lain sebagainya, tetapi kita juga mengambil referensi luar Islam. Boleh tidak untuk kita memajukan Islam, tetapi referensinya di luar Islam? Jadi itu yang dibahasakan tadi keluar dari fikih ya? Iya. Oke. Boleh tidak? Sah-sah saja selama itu masih berada dalam jalur Islam ya. Pemikiran-pemikiran dunia barat ya kan gitu, semua kan sebenarnya bersumber dari Islam kalau kita mau mengkritis secara sejarah gitu ya. Jadi kita berinovasi, kemudian berdaya saing karena memang kita menginginkan kita mengungguli lagi dunia barat. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa secara sejarah kita ini Islam ini pernah menguasai dunia, menguasai ilmu pengetahuan ya. Bahkan orang barat yang datang berguru kepada orang muslim. Tetapi setelah perang Salib ya, kemudian runtuhnya dinasti Abbasiyah dan segala hasil karya dari ilmuwan muslim itu hancur lebur, maka kemudian Islam itu jatuh dan bentuk dia mereformasi dirinya sebagai seorang muslim, kemudian bertransformasi lagi, itu mengadakan perubahan setelah zamannya Muhammad Abduh dan sebagainya itu kemudian bertransformasi untuk bisa memperoleh lagi kejayaan Islam itu sendiri. Nah, posisi tadi yang saya sudah bahasakan di slide ya, bahwa kita harus berdaya saing, unggul. Kita sebagai umat Islam harus sadar diri bahwa kita kalau tidak belajar lagi kepada orang barat, maka kita akan tertinggal jauh. Ya, tapi posisi apa dulu yang harus kita lihat? Kalau pemikiran orang barat itu, bahkan mungkin mengatakan orang Yahudi atau orang Nasrani, itu secara logika itu baik untuk perubahan dan perkembangan, ya silahkan, lebih baik ya. Istilah transformatif sebenarnya kan juga hakikatnya sebenarnya dikeluarkan oleh orang-orang barat gitu. Tapi kemudian pada saat kita merefleksikan dan kembali kepada posisi ajaran Islam, pada hakikatnya itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama ke depan, bahwa kalau kita mau melihat sejarah
sebenarnya Islam itu lebih unggul dari non Muslim, dari dunia Barat. Tetapi karena ada kelemahan-kelemahan umat Islam, kemudian kenapa mereka hancur? Posisinya adalah karena umat Islam itu terlalu terbuai dengan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan dunia tidak diimbangi dengan kehidupan spiritual. Mau tanya, SK. Kemudian yang ketiga, kehidupan spiritual tidak diimbangi dengan kehidupan spiritual. Masih saya. Yang ketiga, posisi kita sebagai umat Islam itu terkotak-kotak gitu. Kita saja sama umat Islam itu tidak moderat, ya. Kita dituntut untuk bermoderasi beragama, tetapi sesama kita Muslim ini biasanya masih terkotak-kotak, terkelompok-kelompok, ya. Posisi misalnya hanya perbedaan pemahaman dalam memahami satu ayat ataupun satu hadis, kemudian kita tidak mengakui bahwa itu adalah kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkeyakinan, tetapi ya, nah itulah posisi kita. Sehingga kenapa kemudian agak sulit untuk kemudian kita bisa memperoleh, tapi kita tetap semangat, tetap berpikiran positif untuk bisa memperoleh keberhasilan buat umat Islam. Posisinya sekarang sebenarnya banyak pemikir-pemikir Islam, banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang berkembang, yang muncul saat ini. Tetapi kita mungkin karena sistem politik ya, itu asumsi saya. Kita terbelakang dalam dunia teknologi, bagaimana kita mensosialisasikan kemampuan dari ilmuwan dari orang Muslim itu sendiri, sehingga kita terbelakang dari sosialisasi terhadap aspek-aspek yang perlu kita kembangkan. Kalau tadi misalnya Juliadin mencontohkan, yang memberikan contoh eksempelnya itu adalah Stein. Nah, saya tidak mau mengkritisi ya posisi Stein, tetapi ada hal-hal yang perlu kita sikapi bersama, baik itu dari sistem humas, kemudian sistem sosialisasi kita, kemudian sistem informasi ke depan, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, bukan hanya di daerah Papua maupun Papua Barat, tapi go internasional bahwa posisi Stein ini seperti ini, tetapi daya saing untuk memperoleh keunggulan itu tidak akan bisa diperoleh kalau tidak ada kepemimpinan transformatif yang antara kerjasama dari pimpinan dan bawahan, begitu pula bawahan dan pimpinan, sehingga sosok karismatik yang ada dalam posisi seorang pemimpin itu perlu di manage kembali, ya. Itu posisi menurut pemikiran saya. Tapi insya Allah ke depan, nah, kita selalu berpikiran positif bahwa hari ini karena kita sebagai umat Islam yang baik, kita adalah umat Islam yang lebih baik dari hari kemarin, ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan dari yang signifikan. Makanya ada rencana-rencana strategi yang harus kita lakukan, ada target-target yang harus kita capai, bahwa posisi kita sebagai umat Islam, sebagai pekerja, baik itu dalam dunia kerjaan, di guru maupun di dunia kerja yang lain, itu punya target-target pencapaian supaya transformatif yang kita harapkan itu bisa terwujud, ya. Tapi semua itu kembali kepada individu kita sendiri, seperti yang saya bahasakan tadi, harus ada penguatan dari kompetensi kita sebagai seorang pendidik khususnya, kemudian kompetensi kita yang lain sebagai pekerja di luar dunia pendidikan untuk bisa memperoleh hal tersebut. Tetapi jangan lupakan, suatu keberhasilan dan suatu perubahan itu tidak akan tercapai kalau tanpa garis tangan Tuhan, ya kan gitu. Nah, bagaimana kemudian posisi kita sebagai umat Islam harus memperhatikan itu hablum minallah kita. Jadi hablum minannas juga diperhatikan, tapi utamanya hablum minallah, karena semuanya itu tidak akan terjadi tanpa takdir qadaratullah, ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya mau mengembangkan kepada pemikiran-pemikiran dunia barat, ya silahkan, sah-sah saja. Makanya dalam proses kuliah nanti Bapak Ibu, pada saat ada materi perkuliahan kepemimpinan transformatif, nah itu yang perlu kita analisis. Banyak materi-materi yang mungkin ataupun pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh barat
kemudian disandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh Islam yang kemudian Bapak kritisi, yang mana yang layak perlu diikuti, ya kan gitu. Diseimbangkan saja, selama itu berada kepada untuk kebaikan dan perubahan mengarah kepada hal yang positif, maka sah-sah saja, ya. Saya pikir demikian. Baik, Bapak Ibu, saya pikir cukup ya untuk satu pertanyaan. Mohon maaf karena saya masih ada kegiatan lagi dan memang jadwal kita itu sampai jam 11 ya. Walaupun tadi jam berapa tadi mulainya? Setengah 10 ya. Oke, atau masih ada satu orang lagi? Sudah. Nama pematerinya ya Pak ya. Oh, Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Nggak ada? Baik. Cukup, Bu, cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Kalau begitu saya cukupkan materi kita hari ini. Insya Allah ini materi dasar yang bisa ditawarkan, dipaparkan kepada kalian calon mahasiswa baru pasca sarjana. Segala kelebihan dan kekurangannya itu kita kembalikan kepada diri saya sendiri ya gitu, karena posisi kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan itu bukan hal yang maksimal. Kenapa? Karena kalian sebagai mahasiswa pasca sarjana dituntut untuk lebih kemudian menganalisis, mengkritisi. Sekali lagi pada saat itu ayat pertama yang saya sudah kita kaji pertama, bahwa sebagai mahasiswa pasca sarjana, Bapak Ibu dituntut untuk lebih menganalisis, mengkritisi aspek-aspek yang perlu Bapak Ibu baca dalam fenomena kehidupan kita, lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, untuk bisa mensinergikan antara pendidikan agama Islam dan kepemimpinan transformatif. Posisi apapun yang akan kita peroleh ke depan itu tidak akan tercapai dengan baik kalau dari diri kita sendiri itu tidak memulainya. Jadi ibda binafsi semua, insya Allah Bismillah, karena kita ini Bismillah semua ya, Bismillah lakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini sudah insya Allah bernilai ibadah semua, karena Bismillah kita mengucapkan dengan membaca basmalah, kemudian kehidupan berproses dengan ma'allah, kita bersama Allah, dan insya Allah kita akan kembali kepada ilallah ya. Baik, saya pikir itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan proses matrikulasinya ini bisa berjalan lancar. Dan insya Allah ini materi ketiga, jam 1 lagi insya Allah Bapak Ibu akan memperoleh lagi materi selanjutnya terkait Maktabah Alfa ya dari Pak Dr. Surahman. Baik, saya pikir saya cukupkan matrikulasi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irawati di mana sekarang posisinya Ira? Komputer ini, Bu. Hah? Di ruang lab? Iya. Oh iya. Baiklah. Masih di rumah, besok ngajakin rapat jam 2 untuk penyusunan, tapi online. Sama siapa dosen?
Ya, bismillah. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita mungkin keluar dulu. Nanti lanjut lagi ba'da duhur jam 1. Insya Allah kalau sesuai jadwal. Ya, saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.